Mulai ini kalau gini kok wagu ya. Aku tak masuk dari sana aja ya. Aku tak masuk kau dicobain. Boleh kamu puter. Ya. Bermain sinetron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, karena kalau nggak sehat, udah pasti nggak di sini ya. Mungkin bisa di rumah sakit atau di puskesmas. Ya ketawa aja nggak apa-apa. Gak bercanda aja. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir atau izin atau sakit? Ada. Siapa? Denisa. Sama Agustius. Kenapa? Sakit. Dua-duanya sick ya? Iya. Oke. Pada pembelajaran kali ini, ya, saya akan menunjukkan sedikit sesuatu yang mungkin bisa dalam tanda kutip agak ekstrim dan agak berbahaya, tapi ini sering terjadi di Indonesia khususnya. Wih, itu gambar apa kira-kira? Jalan longsor, terus apa lagi? Habis gempa bumi. Gempa bumi. Terus yang ini ngapain? Oke. Itu kira-kira menjaga atau mendokumentasikan ya? Dokumentasi. Ciri khas Indonesia banget ya. Ada sesuatu apa pokoknya di video. Oke, bener banget apa yang kalian sampaikan. Kalau yang ada di depan itu adalah satu fenomena alam yang itu emang bener-bener terjadi dan itu nggak serta-merta bukan karena apa-apa, tapi emang karena faktor alam aja gitu. Kalau menurut ilmu geografi, gempa bumi, terus gunung erupsi, itu semuanya murni karena fenomena alam. Enggak karena kebanyakan dosa gitu, enggak ya. Jadi beda. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi fenomena yang ada di depan itu? Apa tadi? Pergeseran lempeng. Terus ada lagi? Kenapa kok bisa retak gitu? Kenapa? Rak apa? Lempengnya bergeser. Kok bisa lempengnya bergesernya di sini aja? Kok nggak di sebelah sini? Oke, kalau kita jawab sebagai takdir itu emang nanti udah selesai ya, nggak ada pelajaran geografi ya. Semuanya kalau dijawab dengan takdir selesai, nanti nggak ada pelajaran geografi. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang yang pertama itu konsep bencana, yang kedua terus gimana cara mitigasi atau mengurangi resiko bencana. Jadi itu yang kita pelajari nanti. Ini adalah materi pertemuan kita, yaitu tentang konsep bencana, mitigasi dan adaptasi. For your information aja, ya. Ini saya akan memperlihatkan sebuah peta di mana kondisi global earthquakes atau gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia. Ini kamu bisa lihat yang warna ya titik-titik merah dan hijau sebelah sini. Kebetulan Indonesia itu ada di sini. Indonesia ada di sini. Jadi gempa bumi di Indonesia itu adalah sesuatu yang sering terjadi. Makanya dengan adanya gempa yang sering terjadi itu kita sebenarnya nggak bisa nolak. Misalkan ya Allah aja bencana gempa, no. Nggak bisa gitu. Ya Allah ganti gunung api aja, nggak bisa juga. Karena emang kita berada di pertemuan lempeng besar, dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan Australia.
Jadi lempeng dua ketemunya kebetulan ada di Indonesia. So that's why Indonesia itu banyak juga gunung-gunungnya. Karena dia merupakan tempat bertemunya lempeng besar di dunia. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mengantisipasinya adalah dengan melakukan mitigasi gitu. Saya sering mengatakan bahwa hidup adalah masalah ya. Hidup adalah sekumpulan masalah. Dan cara terbaik untuk menjalani hidup adalah dengan menghadapi masalah-masalah itu. Termasuk ini, kan kita nggak bisa milih gempa, nggak bisa milih bencana yang lain kan. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi resikonya. Ya. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi resiko bencana tersebut. Oke, jadi itu. Nah, cara untuk mengurangi resikonya itu disebut dengan mitigasi namanya. Kamu pakai helm naik motor supaya iya, cara kalau misalkan jatuh tuh kepalamu langsung nggak kena gitu. Itu namanya mitigasi. Ya, mengantisipasi juga dalam istilah geografi itu disebut sebagai mitigasi gitu. Nah, karena pada hari ini kita nanti akan berdiskusinya itu berdasarkan gaya belajar kalian. Saya mau bertanya dulu, kira-kira siapa yang tipe gaya belajarnya auditorial? Angkat tangan. Oke, siapa yang di sini tipe gaya belajarnya visual? Gak apa-apa, nanti tak ganti beberapa kelompok tapi visual aja gitu. Siapa yang kinestetik? Satu aja, nanti kamu bermain peran gempa ya mbak bertiga. 1, 2, terus 3. Kinestetik siapa? 1, 2 aja ya mbak ya. Nanti bermain gempa bisa mbak. Oke kalau gitu nanti tak buat kelompok itu aja. Apa namanya visual aja karena yang banyak adalah visual. Ini nggak cari aman kan? Oke. Jadi itu, mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Di sini apakah ada yang pernah melihat orang mencoba membuat sesuatu yang tujuannya itu untuk mengurangi resiko bencana? Yang pernah kamu lihat? Ada ya enggak? Gila. Kak Bom hari ini ya. Zoom sini. Ya, boleh perkenalan dulu. Gak usah merah-merah gitu, biasa aja. Perkenalkan, nama saya Diaura Rivala June. Panggilannya? Aura. Itu enggak mitigasi sebelumnya pernah denger enggak? Belum, baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Tadi mitigasi kan mengurangi resiko bencana. Iya. Pernah nggak melihat sesuatu yang ini untuk mengurangi bencana ini? Kalau di rumahku itu ada kayak buat satu bangunan kecil buat kayak longsor gitu loh Pak. Untuk menahan itu ya? Iya. Kemiringan lereng itu ya? Iya. Itu biasa disebut dengan mitigasi bencana juga. Untuk bencana apa itu tadi? Longsor. Longsor, oke, nice, thank you. Iya, sama-sama Pak. Tidak usah mengkode-kode ya. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Ayo diterima. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Nabila Zahratul Nur Aini. Pernah lihat sesuatu yang ini mitigasi nih? Belum. Belum pernah? Belum. Itu adalah jawaban yang paling aman. Ya. Pernah lihat sesuatu yang kenalan saya. Perkenalkan, nama saya Uun Irmala, bisa dipanggil Uun. Terus pernah lihat sesuatu yang ini mitigasi nih? Mungkin seperti yang kayak kerja bakti itu ya Pak, Hah? membersihkan selokan supaya nggak terjadi banjir. Benar. Itu termasuk mitigasi juga. Oke, very nice. Ada lagi? Ya, yang cowok ini belum.
Cowok, guys. Nama dulu? Perkenalkan. Ya. Perkenalkan nama saya John Jeffrey Daus. Terus? Panggilan Jehan. Pernah lihat sesuatu yang mitigasi kayaknya? Kayaknya ada. Apa itu? Itu kan biasanya di apa itu Pak? Di lereng-lereng kan ada kayak biar nunjuk biar gak langsung longsor nih Pak. Betul. Ya, kayak itu yang pernah saya. Oke, thank you. Oke, jadi itu ya. Apa yang disampaikan temanmu tadi benar juga. Mungkin kalian juga sering melihat, tapi saya yakin kamu nggak nyadar. Misal jalur evakuasi, kan ada tanda-tanda kayak jalur evakuasi gitu. Itu gunanya adalah untuk jika terjadi bencana kita harus mengikuti proses jalur evakuasi tersebut, gitu. Ya, kalau misalkan kamu pernah lihat di film-film drama Korea gitu, nah, setiap kelas mesti dia punya 2 pintu, depan dan belakang. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ketika ada bencana atau evakuasi gitu. Jadi semuanya perlu. Bahkan di Jepang sendiri itu punya kultur, kalau di Jepang kan dia termasuk banyak gempa juga kayak di Indonesia. Naruh sendal aja dia kalau di luar tuh menghadap keluar di Jepang. Ya. Kalau di Indonesia gimana? Iya, kayak akhirnya melayu terus di dalam negeri. Belum kepikiran karena Indonesia kalau ada bencana yang dipikirin nggak menyelamatkan diri, tapi live TikTok. Nggak bercanda ya. Jadi bencana itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya udah ada dari alam. Dan cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan membuat mitigasi bencana. Oke. Itu dulu. Nah, ini ya. Ini adalah konsep mitigasi bencana di mana proses dalam mitigasi itu ada 3 hal. Yang pertama itu sebelum atau pra, saat bencana atau setelah bencana. Jalur evakuasi misalkan itu digunakan untuk beberapa jenis bencana alam. Contoh kayak misalkan tsunami, itu juga pakai jalur evakuasi. Terus ada juga gempa, itu juga pakai jalur evakuasi. Nah, saat bencana misalkan kalau gempa, kita ada di dalam ruangan, apa yang perlu kita lakukan? Boleh keluar, apakah semuanya nanti bisa keluar? Nggak bisa ya, bisa di bawah meja. Lah Indonesia kita angil kayak Indonesia. Panik, mau itu woyo aku sedene lah. Berikan blek mata kabeh kok. Enggak, jangan seperti itu. Soalnya kalau kita ke bawah meja itu merupakan supaya kepala kita atau badan kita tuh nggak kena langsung timpaan benda gitu. Atau misalkan yang gini kolong meja kan kayak oyo-oyoan karo balamu. Kamu bisa di pojok sini, di pojok sini. Ya. Kalau ada bangunannya itu berbentuk ada di pojok situ, minimal nanti dia nggak akan langsung ambruk ke sini gitu. Karena yang berada di pojok situ lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di sini. Gitu. Itu saat bencana. Kalau setelah bencana berarti itu ada dukungan psikologis, pemulihan infrastruktur, dan rehabilitasi lingkungan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau belum punya pertanyaan, tolong buat pertanyaan. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mbak? Terkait dengan nggak ada. Itu adalah cara teraman ya untuk mitigasi bencana. Nah, oke. Sekarang kalian buat kelompok sesuai dengan pilihan kamu tadi. Ada yang visual, kalau berdasarkan tadi ada yang visual dan ada yang kinestetik, 2 kelompok. Kalau yang visual silakan buat kelompok 6 orang. Kalau yang kinestetik berarti nanti saya temenin, saya tambah 1, saya sendiri. Jadinya 3 orang. Oke, silakan 6 orang berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing.
Silakan membentuk kelompok aja ya, kotak-kotak gitu ya, biar mudah ya. Dia berapa menit ini? Bener untuk proses kotak. Oh nih, kamu bisa ya, pas aku nanya-nanya bimbing kelompok nanti kamu boleh zoom. Sing lanang iki apa? Visual. Visual apa kowe? Kowe sing lanang ki foto sik wong lek nggih lembar terbatas sih mau tak kira kan nganu. Foto sik. Kinestetik kan apa? Ben seru. Beli yuk kabeh yuk mikir. Foto ya? Iki ya, masih. Nah. Kowe auditoria ya. Iki terbatas ya, mong telung lek nyetak visual mong telung iji ya. Diskusi. Padha nek sing visual nggih main map. Ya. Ikuti langsung diikuti sesuai dengan instruksi. Main mapnya di buku kalian aja ya. Di lampiran. Jen, gorene ya, wes. Oh, sabar. Ya. Waca sik instruksinya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi untuk lembar kerjanya bisa kamu baca, di situ ada langkah-langkahnya, diikuti langkah-langkahnya. Terus kemudian kalau ada hasil diskusinya bisa kamu taruh di lampiran. Ya, hasil diskusinya ada di lampiran. Terus yang selanjutnya mind mapnya taruh aja di lampiran juga. Ya, mind map. Gimana? Nganu, iki kok gawe apa jenenge demonstrasi. Nanti kamu milih bencana alam dulu, terus kamu cari tutorialnya. Itu kok gawe nganu apa jenenge kayak contoh demonstrasi ketika terjadi bencana apa.
nek iso kok ngono, apa jenenge dikei backsound. Kan kayak golek link video apa kok backsound-nya tak puter kene ngene kan. Ya apa bencananya dulu kamu pilih kan? Oke, pilih dulu. Ya, lemah iku lho, ambrol lho. Ini kita sedang membimbing kelompok, jadi tadi ada yang milih kelompok kinestetik, visual, auditory, visual. Ternyata yang paling banyak di kelas ini adalah visual. Jadi ya nggak apa-apa sih, sesuai dengan preferensi, ya belajar aja. Oke, very good. Main netnya di lampiran aja. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kok digabungno dadi siji karo ngono. Dari sini. Tak kirimi linknya sih. Boleh di sini juga bagus. Hah? Iya, betul sekali. Tentang bencana ya yang kamu tulis. Saya tadi naruh HP di mana ya? Saya tadi naruh HP ya? Lihat nggak? Video? Loh tadi kamu itu? Udah kamu cari? Yang terakhir? Tapi yang 1 2 bisa? Oke, nggak apa-apa, 1 2 dulu. Tadi saya lupa naruh HP. Kamu lihat HP saya? Kok ning ngarep juga. Ono.
Jangan jenengan. Ini tak lanjutin sih ya Pak. Oke, makasih Pak. Yo kudune yo gak semono le. Taruh ning gone kan wae sing kotak-kotakan iku kok lampiran beda. Semono ora cukup. Bisa linknya. Bisa. Kita kirim Manisa. Oh, ini mana? Mulai saya ini siapa? Hari ini gak ada. Oke. Jam pulpen 1 apa sing nganggur? Makasih. Nanti ditransfer ke laptop bisa? Kurang menit ya? 35.
sing luwih apik ana storyteller. Ngerti mesti? Storyteller sing ngomongno iki lho, iki sebagai guru. Jadi keberkan ke storyteller kok. Kayak storyteller karo musik. Karo musik. Ojo biji. Lah iki horek versi ngono, gempa versi horek iki kok malah. Gempa versi horek. Oh, kayaknya aku durung mimpin grup bersama ya. Oh iya udah doan. Enggak, pas anu kata dipotong. Bisa nggak diedit katanya nggak bisa. Soal jadi sapa lah. Lha iki lho ujian dikon ngulang aku. Lho masa aku ora iso ngulang, mau ece ya sing ujian. Sayang loh ini. Telepon yang di Bang Era. Lah iya lapor. Ada keperluan keluarga. Antena. Ini wis direkam ono KTP-ne kok. Apa lah susu? Aku gula apa kan? Untuk manual. Biar gula apa ini kan? 15 kok didata dhewe kok ya. Gimana pas takutnya suara mbok lah gini ya. Suara biasanya kenapa? Orang pengen nyanyi kok. Orang pengen nyanyi kok suaranya bilang. Iya. Enggak kan itu. Lucu Pak, aku yang pengen ketawa. Ngano, upaya ini berdasarkan diskusi kamu, bukan yang ada di video. Enggak. Udah lulus ya juga. Kalau guru tuh ada yang namanya tuh sertifikasi, Po. Ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi itu. Jadi nanti suatu saat kalau kamu pengen kok linggih sih. Kalau suatu saat pengen jadi guru, siklus untuk jadi guru itu kan kamu nanti misalkan jadi guru ada yang jadi guru honorer atau pegawai negeri atau P3K. Pilih itu jalurnya salah satu. Beda-beda. Terus nanti setelah itu supaya kita tuh dapat tunjangan kinerja, kita tuh harus yang namanya tuh PPG.
pendidikan profesi guru. Disuruh itu sih buat meningkatkan kompetensi ini, supaya saya dianggap bisa mengajar kalau sudah ujian ini. Nah ini buat video ini termasuk salah satu ujian. Nah tadi saya mau di kelas IPS, jam saya udah selesai kan. Kebetulan rencananya saya hari Sabtu, terus saya dimotivasi Bunda tadi. Ya karena saya tadi tidur, terus saya disuruh hari Sabtu kan terakhir. Terus gue dinaiki wae benda kan, saya termotivasi terus. Yo kelasmu loh. Nganggo kelasmu loh Kak. Nah, terus iya, wis kelasmu. Yang rekaman di sini ada? Yang rekaman di sini. Dampaknya itu kalau misalkan kan udah PPG, itu nanti kita kan dapat tunjangan. Tunjangan kita tuh nanti 1 kali gaji. Jadi misalkan gaji saya 1 bulan 2 juta, berarti nanti kalau udah lulus ini 4 juta gaji saya. Eh, 10 berapa dulu? Lali aku. Lali ya, sama. Lah kan saya diganti Butina dulu. Tapi ya ulanganku ya pada akeh sing ora ngerti pada. Saya kan dulu ulangan, pernah ngasih ulangan. Loh, debat sampai sekarang masih tak lestarikan. Pokoknya setiap kali kelas 10 ada saya ada debat. One case saja nggak apa-apa. One case. Ya nggak apa-apa. Mana pirang-pirang udah repot mau suwi. Life is easy, why we make it so hard? Sing paling adem kok ning ngene kene. Sing paling adem kok ning kene. Oh iya. Ora ngono kipase iki lho kok ning kene. Iki sak kelas acek terus sih kancane. Ora kalah ngalah. Gimana udah rancangan pementasan ketoprak? Bencana apa iki kok? Mbak, kok berarti kok sing orang-orang pelaku. Dia bantuan sopan.
Ojo kaku-kaku nemenan. Kayak laptopmu aja malah menunggu game ya. Oke, untuk waktu diskusinya tinggal 7 menit lagi ya. Waktu diskusinya tinggal 7 menit lagi. Nanti yang presentasi salah satu aja. Ya, saya kenal. Jadinya kenapa dulu? Tapi persiapannya udah semuanya. Tendang upload tapi tersosialisasikan. Bentar lagi loh ya. Bentar lagi. Udah. Oke.
Wes? Wes ya? Ready ya? Hah? Gak, anjen kowe iki engko sing maju. Perwakilan. Perwakilan. Ya? Perwakilan iki. Kone maju kabeh dak suwi kan. Saya tak panggil. Udah. Let me see. Lah, bareng up ngono tok ae kok. Udah? Kamu. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Saatnya kita akan presentasi dan akan dimulai dari kelompok kinestetik. Ojo ngece. Oke, silakan maju ke depan. Ayo maju. Untuk kelompok kinestetik nanti akan menampilkan parade gempa Sodorek. Piye iki butuh piye rene ning arep. Ya, mejane kok. Ya.
Maulida sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Lesti Septia sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Sela Felisa sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Rama Aulia Swasabila juga sebagai murid. Gak perlu. Saya Isnandrul Anjani sebagai guru. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Kau jamu gak sih? Pagi itu kelas Burina berjalan seperti biasa. Tapi siapa sangka pelajaran hari ini akan menyelamatkan banyak nyawa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mitigasi bencana gempa bumi. Ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Yang benar adalah drop, cover, dan hold on, yaitu berlindung di bawah meja, lindungi kepala, dan jangan panik. Tiba-tiba Berlindung di bawah meja. Jadi Narsita sempat berlindung. Setelah beberapa detik, suara gempa berhenti. Bagus, sekarang kita keluar lewat jalur evakuasi. Tertib ya. Wah, harusnya lindungi kepala bareng gak sih? Lindungi. Ya kan di bawah meja kan iya. Lindungi kepala. Iya, jadi aku ini. Oke, ya. Itu maksudnya Sudah. Udah. Yuk, Mas Iko apa segini? Penyebabnya iku. Ya, bisa. Bukan mudik gak? Macam apa sih? Iya. Ya, ada. Kita di sana membahas. Penyebab dan juga ayo, oke. Tapi ya, ya wis oke. Jadi teman-teman, penyebab gempa bumi itu disebabkan oleh beberapa hal ya guys. Yang pertama itu pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi paling sering terjadi karena pergeseran, tabrakan, atau saling menjauh antar lempeng bumi. Contohnya, gempa di Sumatera akibat pergeseran lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Yang kedua itu aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat letusan gunung berapi atau gempa vulkanik biasanya terjadi di sekitar gunung berapi yang aktif. Yang ketiga, runtuhan atau gempa runtuhan. Terjadinya akibat runtuhan gua atau lubang bawah tanah. Biasanya terjadi skala kecil dan lokal. Terus dampak. Selanjutnya, dampak negatif dari gempa bumi, yaitu 1. Kerusakan fisik, hancurnya bangunan, jalan, jembatan, fasilitas umum. 2. Korban jiwa, banyak menelan korban luka maupun meninggal. 3. Bencana lanjutan, bisa memicu tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. 4. Kerugian ekonomi, biaya perbaikan infrastruktur yang sangat besar, aktivitas ekonomi lumpuh. 5. Dampak psikologis, trauma pada masyarakat yang kehilangan keluarga atau rumah. Bencana bisa datang tiba-tiba, tapi dengan pengetahuan dan kesiapan kita bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Ingat selalu, selamat karena siap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi demonstrasi tentang bencana gempa bumi. Ya. Tadi waktu evakuasi gini-gini kayak pacu jalur itu ya. Iki coy.
Saya bilang ada pengayaan untuk tambahan di rumah, tapi ini untuk variasi aja. Untuk variasi di video maksudnya. Oke, itu tadi. Semoga kita bisa memetik pelajaran banyak tentang bagaimana memitigasi diri, menyelamatkan diri. Dan untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa nanti akan saya bagikan link artikel yang bisa kamu baca untuk di rumah dan juga pengayaan materi. Gitu. Itu ya. Apakah ada yang ditanyain sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan menutup pembelajaran pada pagi ini. Gak usah, wes cukup mau. Ya ngono mbok takokno lah. Apa-apa? Bagi tutup. Tak kira mau wongnya ngomong balik kok biasa nih gini-gini. Saya kadung ora apa. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi mitigasi itu merupakan satu hal yang penting untuk kita karena seperti yang tadi teman kalian sampaikan bahwa kita bisa selamat karena kita siap, karena kita tahu gitu. Nah kalau kita nggak tahu, nah itu bisa kita saja nggak selamat gitu. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, tadi masih ada ketinggalan yang satu. Berdoa ketika pembukaan ya. Jadi ini saya mau ambil videonya aja saat pembukaan. Oke, untuk memulai, nanti di dalam hati aja ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin langsung, berdoa dimulai. Di dalam hati. Ulang. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa saya pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah. Terima kasih banyak udah membantu. Enggak absen dulu. Absen ah. Ya angkat HP-nya. Buat please, buat. Yang aku sing ini. Oh, dewe ya? Bisa enggak? Ini, Pak.
Iki mau pulpen siapa ya? Kasih. Put. Testimoni sih, Put.